dari Basarnas, Kantor Pencarian Pertolongan Palu, Angkatan 26 Kelompok 2B, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kurnia, saya dari instansi Basarnas, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu. Saya dari Angkatan 26 Kelompok 2B. Teman-teman, selamat datang di podcast Nusantara dengan tema Satu Nusa Banyak Wajah. Kita di sini saya tidak berdua dengan teman saya Kurnia. Kita kedatangan narasumber dari berbagai daerah. Bisa untuk memperkenalkan diri, Pak? Baik, terima kasih Mas Aras dan Mbak Kurnia. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pradana dari instansi Basarnas Kantor SAR Palu, Angkatan 26 Kelompok 2B. Lalu ada Kak Haikal dari Minangkabau. Halo Kak Haikal, boleh perkenalkan dirinya? Terima kasih Mbak Kurnia atas kesempatannya. Saya Haikal Ananda Pratama dari instansi Basarnas Kantor SAR Palu. Saya Angkatan 26 dan Kelompok 2B. Selanjutnya, teman-teman, kita terbang ke Sulawesi Tengah, tepatnya pada Kabupaten Bangka Laut. Kita kedatangan narasumber. Silakan Pak Dian untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Aras. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah. Saya dari instansi Basarnas, Unit Kerja Penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu. Saya Angkatan 26 Kelompok 2B. Dan yang terakhir datang dari suku Muna, Sulawesi Tenggara. Halo Kak Kahar. Halo Mbak Kurnia, perkenalkan nama saya Laudi Kardafik. Saya dari instansi Basarnas, Unit Penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Angkatan 26 Kelompok 2B. Oke, mari kita mulai saja untuk narasumber di Presiden waktu. Pertanyaan mendasar, setiap suku kan punya nilai filosofi hidup masing-masing. Nah, untuk itu pertanyaan mendasar dari saya, apa panduan hidup setiap suku, setiap narasumber masing-masing? Kita mulai saya dari Pulau Jawa terlebih dahulu. Silakan Mas Dana. Baik Mas Aras, kalau di Jawa ada banyak sekali falsafah, tapi yang saya pegang yaitu urip iku urup, yang berarti hidup itu menyala. Manaknya mengandung pesan bahwa kehidupan manusia harus bermanfaat bagi orang lain. Seperti api atau lampu yang menyala menerangi kegelapan, hidup manusia hendaknya menjadi sumber cahaya yang memberikan kebaikan dan manfaat kepada sesama. Semakin besar manfaat yang seorang berikan, semakin bermana pula kehidupan orang tersebut. Wah, hidup itu memberi manfaat ya bagi sekitar Mas Dana, sangat mendalam. Bagaimana dengan Kak Haikal di Minangkabau? Apakah ada filosofi tersendiri? Pandangan hidup kami sangat dipengaruhi oleh adat yang tersendiri pada kita Allah. Tapi sebuah pandangan dunia yang menempatkan perempuan atau bundo kandung yang kami panggil menjadi pusaka kaum kami. Filosofi intinya adalah laki-laki Minang yang mencari nafkah dan belajar serta mencari harta, dan perempuan yang menjaga aset dan kehormatan di kampung halamannya. Sangat terstrukturnya pembagian di suku Minang itu sendiri, sangat menarik sekali Pak Haikal. Selanjutnya kita narasumber Pak Dian untuk menjelaskan filosofinya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Aras atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Di sini berkaca pada kompas hidup masyarakat suku Banggai itu sendiri, yang dimana masyarakat suku Banggai itu hidup berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang mengutamakan hubungan harmonis, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam serta leluhur. Yang mana hubungan harmonis kehidupan masyarakat suku Banggai itu terjalin dengan sangat baik. Bukan hanya sesama masyarakat suku Banggai itu sendiri, tetapi sesama dengan suku-suku lain yang menetap di Kabupaten Banggai Laut itu sendiri. Dan juga masyarakat suku Banggai itu masih sangat menghargai dan memegang teguh adat dari leluhur-leluhur suku Banggai itu sendiri. Jadi kalau mau dibilang tentang kearifan lokal dan kompas hidup masyarakat suku Banggai, masyarakat suku Banggai itu sangat terbuka, harmonis, baik itu secara sesama suku Banggai ataupun dari suku yang berbeda, dan kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga saat ini. Terima kasih Mas Anas. Yang artinya masyarakat Banggai Laut bisa saling menghormati dan menghargai sekalipun dengan orang baru. Wah, bagus sekali bagian itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana dengan pandangan hidup masyarakat suku Muna? Mungkin Pak Kahar bisa diceritakan tentang pandangan hidup di suku Muna itu seperti apa? Ya. Halo Kania,
bertanya mengenai pandangan hidup suku Muna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya, siapa sih suku Muna itu? Nah, suku Muna adalah salah satu suku dari Sulawesi Tenggara, tapi yang bikin mereka unik bukan cuma bahasa atau pakaiannya, tapi falsafah hidup mereka yang sangat dalam, yaitu bincikikuli, mencubit diri sendiri sebelum mencubit orang lain. Artinya sederhana, jangan sakiti orang lain kalau kamu sendiri nggak mau disakiti. Maknanya dalam banget. Ini tentang empati, keadilan, dan tenggang rasa. Pandangan hidup suku Muna juga ternyata selaras banget dengan apalah. Wah, sangat menarik ya. Terima kasih atas jawaban dari masing-masing narasumber. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih visual. Tradisi atau upacara apa yang paling unik dan paling mempresentasikan budaya masing-masing? Silakan kita mulai dari Mas Dana. Silakan Mas Dana. Di Jawa ini ada upacara sedekah bumi, yaitu upacara yang melambangkan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki hasil bumi yang diberikan. Kemudian dalam tradisi ini masyarakat mengumpulkan hasil bumi berupa umbi-umbian, sayur-sayuran dan buah-buahan, kemudian disusun menggunung dan diarak menuju suatu tempat yang sudah ditentukan. Setelah itu masyarakat berebut hasil bumi tersebut. Ternyata walaupun teknologi semakin maju, masyarakat di Jawa tidak lupa dengan warisan leluhur dan masih menjalankan sampai sekarang. Untuk Mas Haikal, gimana di Minangkabau? Apakah ada tradisi atau ada upacara unik yang masih dilakukan sampai saat ini? Tentu saja ada Mbak Nia. Di Minangkabau ada namanya tradisi makan majamba atau makan bersama di satu piring besar. Ini bukan sekedar makan-makan biasa, namun ada aturannya, aturan mengambil nasi, ada aturan duduknya, ada aturan posisi mana yang lebih tua. Terus di sini adalah simbol kebersamaan, kesetaraan dan persatuan. Tidak peduli status sosialmu, di hadapan piring majamba kita adalah satu keluarga besar. Wah, sangat menarik sekali ya Pak Haikal. Saya penasaran dengan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Laut. Mungkin bisa dijelaskan Pak Gian untuk tradisi unik yang ada di sana. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan Mas Aras. Mungkin pertanyaan ini ada kaitannya dengan pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana kompas hidup atau pandangan hidup dari suku masyarakat Banggai itu. Salah satunya itu kan tadi menjaga tradisi leluhur dari suku masyarakat Banggai Laut itu sendiri. Nah, dari salah satu tradisi masyarakat Banggai Laut atau suku Banggai Laut itu sendiri yang paling unik adalah tradisi Malabutumbe. Apa itu Malabutumbe? Malabutumbe itu adalah upacara adat suku Banggai di Sulawesi Tengah untuk mengantarkan telur burung maleo pertama sebagai simbol ikatan persaudaraan dan penolak bala. Nah, upacara ini melibatkan pengiriman telur dari masyarakat Bantui ke Kabupaten Banggai Laut atau ke Kerajaan Banggai itu sendiri di Banggai Laut, dan dilanjutkan dengan ritual di 3 wilayah bersaudara, yakni Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut sendiri. Nah, kapan dilaksanakan sih tradisi Malabutumbe ini? Tradisi Malabutumbe ini dilaksanakan di setiap tanggal 4 Desember per tahunnya. Nah, maka dari itu tradisi Malabutumbe ini adalah salah satu tradisi unik atau tradisi pesta rakyat suku Banggai yang tradisi terbuka untuk semua kalangan, baik itu kalangan dari suku Banggai itu sendiri maupun suku-suku yang lain yang suku pendatang di Banggai Laut sendiri, ataupun dari turis-turis lokal maupun turis mancanegara. Wah, ternyata di Banggai Laut itu tradisinya bisa diikuti sama seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya bisa diikuti oleh Banggai Laut. Maksudnya masyarakat Banggai Laut, tapi bisa diikuti sama seluruh masyarakat Indonesia. Berarti masyarakat Banggai Laut itu sangat-sangat toleransi sama suku budaya yang berada di Indonesia. Nah, sekarang kita pindah ke suku Muna. Pak Kahar mungkin bisa jelaskan dengan tradisi apa atau upacara unik apa yang ada di suku Muna tersendiri. Pak Kahar boleh dipersilahkan. Untuk Muna sendiri, upacara yang masih dilestarikan hingga saat ini itu ada upacara karya. Upacara karya itu adalah proses inisiasi bagi anak perempuan suku Muna yang beranjak dewasa. Dalam tradisi ini, para gadis dikurung di dalam sebuah kamar, bukan untuk dihukum, melainkan untuk belajar etika, sopan santun, kesucian diri, dan nilai-nilai kehidupan. Bayangkan sebelum keluar menjadi wanita, sebetulnya mereka harus belajar cara berbicara yang sopan, cara jalan yang anggun,
cara menjaga kehormatan diri, bahkan cara menjadi calon ibu dan istri yang bijak. Kalau di zaman sekarang mungkin mirip kelas pembentukan karakter, tapi versi adatnya. Sangat menarik ya. Semua punya pesan-pesan moral untuk kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir. Di tengah era modernisasi, apa tantangan terbesar dalam menjaga tradisi ini tetap hidup? Dan untuk bapak-bapak sekalian, apa pesan-pesan bapak-bapak untuk anak muda zaman sekarang? Silahkan, mulai mungkin dari Mas Dana. Tantangannya adalah relevansi. Anak muda sekarang bertanya, kenapa saya harus melakukan ini? Tugas kita adalah bukan memaksa, tapi menjelaskan filosofi di baliknya dengan bahasa yang mereka mengerti. Dan harapan saya, generasi muda di Jawa tidak hanya bisa menari atau bermain gamelan, tapi juga memahami makna tepos lero atau tegang rasa dalam pergaulan sehari-hari. Tantangan kami adalah menjaga keseimbangan antara adat dan tuntutan modern, terutama terkait hukum waris. Harapan saya untuk generasi muda Minang, baik laki-laki maupun perempuan, bisa menjadi duta yang menjelaskan keindahan sistem matrilineal dengan logika dan rasa bangga, menentukan stereotip yang keliru di kalangan masyarakat umumnya. Menghadapi tantangan yang ada saat ini, yang dapat merubah kultur dan tradisi masyarakat suku Banggai itu, salah satunya itu tantangan tentang era modernisasi dan tentang kemajuan modernisasi saat ini, yang mana saat ini kalau saya perhatikan di daerah saya suku Banggai itu anak-anak muda zaman sekarang itu kebanyakan secara perlahan-lahan itu meninggalkan atau melupakan suku atau kebiasaan adat tradisi suku masyarakat Banggai itu sendiri. Nah, harapan saya bagaimana anak-anak muda sekarang dapat menggunakan era teknologi atau era kemajuan modernisasi saat ini dengan mengembangkan atau lebih memperkenalkan tradisi adat istiadat suku Banggai ini, agar era kemajuan zaman ini atau kemajuan teknologi ini dapat membuahkan hasil positif untuk suku masyarakat Banggai ini sendiri, yang mana Untuk pesan dan kesan anak muda dalam melestarikan budaya di wilayahnya, untuk pesannya itu kita boleh hidup di era digital, tapi jangan sampai kehilangan akar. Budaya bukan sekedar warisan, tapi identitas yang membuat kita berbeda, kuat dan dihargai. Untuk kesannya, melestarikan budaya bukan berarti harus memakai baju adat setiap hari atau hafal semua tarian tradisional, tapi cukup mulai dari hal-hal kecil seperti bangga menyebut nama daerahmu, pakai bahasa daerah sesekali, atau dukung karya lokal, dan jangan malu menunjukkan budaya ke dunia, karena budaya itu bukan beban, itu adalah suatu kebanggaan. Semua jawaban mengarah pada pemahaman jika generasi muda paham akan akarnya, pasti mereka akan bangga pada suku bangsa mereka, dan gunakanlah media sosial dengan sebijak mungkin. Tepat sekali. Ini adalah obrolan yang sangat kaya dan bermanfaat. Kita belajar tentang hidup yang bermanfaat, harmoni peran, keseimbangan moral, dan penghormatan kepada leluhur. Terima kasih yang tak terhingga untuk Mas Dana, Kak Kahar, Kak Haikal, dan Pak Gian yang sudah meluangkan waktu. Semoga perbincangan ini menjadi pematik bagi kita semua untuk terus belajar dan merawat keberagaman kita semua. Kepada semasa, setiap suku adalah sebab tersendiri dalam buku besar yang bernama Indonesia. Mari kita baca, kita pahami, dan kita jaga bersama. Saya Aras. Saya Kurnia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian, We Are Family, Afikdam Jagat Samagram, selamatlah alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.